Ya, pembakaran Al-Quran Swedia kembali dilakukan oleh seorang ekstremis sayap kanan Swedia Denmark dan kejadian itu terjadi di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia pada hari Sabtu 21 Januari kemarin. Aksi pembakaran Al-Quran ini dilakukan ketika Swedia sedang berjuang meyakinkan Presiden Recep Tayyip Erdogan agar bisa mendapatkan izin bergabung dengan NATO. Rasmus Paludan, pria 41 tahun disebut mempunyai izin untuk membakar salinan Al-Quran di depan gedung yang bertepatan dengan dua demonstrasi terkait yang direncanakan untuk memprotes Turki. Lantas sebetulnya seperti apa nih detailnya? Saya akan membahasnya untuk Anda dalam Al-Quran dibakar, Swedia dikecam. Ya, kita mungkin bertanya-tanya ya, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi langkah Paludan membakar Al-Quran dan apa saja deretan fakta tentang pembakaran Al-Quran Swedia ini? Nah, Rasmus Paludan ini memang belum lama disebut-sebut memiliki izin ya untuk membakar salinan Al-Quran di depan gedung kedutaan Turki di Stockholm. Keputusan untuk mengizinkan pembakaran salinan Al-Quran ini memang terjadi begitu ya di tengah hubungan yang tegang antara Swedia dan juga Turki usai keputusan terakhir terkait dengan pengajuan Swedia masuk ke NATO. Swedia dan Finlandia ini tengah berupaya masuk dalam anggota NATO sejak invasi Rusia ke Ukraina, namun tawaran mereka ini harus disetujui oleh semua negara, artinya 30 negara anggota NATO. Nah, sementara kedua negara Nordik ini masih mengandalkan suara dari Turki dan juga Hongaria yang telah dijanjikan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban di tahun 2023. Nah, sebenarnya Finlandia dan Swedia ini resmi mengajukan permohonan izin bergabung dengan NATO pada Mei tahun lalu dan mengabaikan non-blok militer selama beberapa dekade dan sebuah keputusan yang ternyata dipicu oleh aksi militer Rusia pada Ukraina. Namun Turki yang merupakan anggota NATO selama lebih dari 70 tahun menyuarakan keberatan dan juga mengatakan kedua negara telah mentolerir serta mendukung kelompok teroris. Lalu pada tahun 2022 Turki dan kedua negara Nordik ini menandatangani sebuah memorandum pada pertemuan puncak NATO guna mengatasi permasalahan keamanan Ankara yang ada dan juga membuka jalan keanggotaan mereka di aliansi. Nah, 7 bulan telah berlalu sejak penandatanganan memorandum itu dan juga Swedia sebetulnya ini belum memenuhi rekomendasi yang sudah disepakati. Berkaitan dengan hal tersebut, protes patung, pembakaran Al-Quran terjadi beberapa kali. Dan ketika itu juga niatnya memang membakar Al-Quran guna menggalang dukungan bagi gerakannya. Bahkan sebelumnya juga pernah terjadi pada Agustus 2020 saat para aktivis membakar Al-Quran usai Paludan ditangkap. Seperti dilansir dari TRT World via Liputan 6, Turki memutuskan untuk memanggil Duta Besar Swedia untuk Turki ya berkaitan dengan izin membakar salinan Al-Quran di Stockholm. Dan juga mengutuk keras tindakan provokatif tersebut karena memang jelas ini merupakan kejahatan yang memang rasial begitu ya. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa sih sebetulnya Rasmus Paludan ini gitu. Ini namanya memang kembali mencuat begitu ya sehubungan dengan kasus aksi pembakaran Al-Quran di Stockholm, Swedia yang memang dilakukan olehnya. Nah, Rasmus Paludan adalah seorang pria berusia 40 tahun asal Denmark, Swedia yang dikenal sebagai seorang politikus sayap kanan Denmark atau garis keras yang kerap melakukan aksi rasial provokatif. Nah, ia mendirikan gerakan sayap kanan Denmark bernama Stramkurs atau garis keras dan partai politik gebrakan Paludan ini kerap menyuarakan agenda anti-imigran dan juga anti-Islam. Nah, selain itu Rasmus Paludan juga dikenal sebagai seorang yang bergelar sarjana hukum, lalu juga pernah berprofesi sebagai pengacara dan juga YouTuber, dan diketahui juga pernah dihukum karena kasus penghinaan rasial. Jadi sosok Paludan ini memang telah dikenal sering begitu ya melakukan aksi-aksi yang memang rasial. Dan juga dia ini seringkali meningkatkan ketegangan begitu ya antara Swedia dan juga Turki, bahkan ini menuai berbagai kecaman. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas mengenai sudah berapa kali sih sebetulnya Rasmus Paludan ini begitu ya melakukan pembakaran. Nah, ia melakukan pembakaran Al-Quran pada saat demonstrasi anti Turki dan upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO yang ini terjadi di Stockholm ya, Swedia seperti tadi sudah disampaikan di awal. Nah, aksi provokatif Paludan ini memang bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya Rasmus Paludan ini pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu ketika ia membakar Al-Quran ya. Jadi pada April 2022 Rasmus Paludan
melakukan aksi pembakaran Al-Quran di wilayah yang banyak dihuni warga muslim di Swedia, dan aksi yang dilakukan di bawah pengawalan kepolisian ini di area terbuka di wilayah Linkopin. Dan ia juga telah melakukan aksi itu ya, artinya meskipun mendapat penolakan dari sekitar 200 demonstran yang berkumpul di lokasi yang tentunya juga sama. Nah, pada November 2020 Rasmus Paludan juga pernah ditangkap di Prancis dan dideportasi. Paludan bersama dengan 5 aktivis lainnya ini ditangkap di Belgia atas tuduhan ingin menyebarkan kebencian dengan membakar Al-Quran di Brussels. Nah, pada tahun 2019 Rasmus Paludan juga pernah melakukan aksi pembakaran Al-Quran yang dibungkus dengan daging babi di Viborg, Denmark. Nah, akibat aksi tersebut, akunnya sempat diblokir selama sebulan oleh pihak Facebook dan setelah membuat postingan yang memang mengkaitkan gitu ya, kebijakan imigrasi dan juga kriminalitas. Ini memang perilakunya ini sangat-sangat tidak bisa dibenarkan ya. Nah, ini kita lihat ya dampak pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan. Kementerian Turki ini mendesak gitu ya akhirnya Swedia untuk bisa mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan juga mengundang semua negara untuk bisa mengambil langkah nyata melawan Islamofobia. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini memperingatkan gitu ya bahwa Swedia tidak mengharapkan dukungannya untuk bergabung dengan NATO setelah kejadian pembakaran Al-Quran tersebut. Selanjutnya, ini ada Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pun mengecam aksi tersebut sebagai tindakan yang memang ini boleh dibilang sangat tidak sopan begitu ya. Aksi ini juga meningkatkan ketegangan antara Swedia dan juga Turki, dan kebebasan berekspresi sebetulnya adalah bagian mendasar dari demokrasi, tapi apa yang legal ini belum tentu sesuai. Membakar buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Nah, selain Turki, ini banyak negara muslim juga mengatakan mereka marah begitu ya dengan aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Misalnya Indonesia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Begitu juga dengan negara-negara Teluk dan organisasi kerjasama Islam. Selanjutnya, ini ada dari Gereja Ortodoks di Rusia yang melabeli pembakaran Al-Quran di Swedia ini sebagai bentuk vandalisme yang tidak bisa diterima. Dan hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Departemen Sinode untuk Hubungan Gereja dengan Masyarakat dan Media Patriark Moskow. Vladimir Leogda dan juga Leogda ini menjelaskan begitu ya, perjuangan politik seorang ini tidak boleh, artinya tidak boleh melintasi batas kemanusiaan dan menyinggung hal-hal suci keagamaan. Lalu selanjutnya juga ada pemerintah Indonesia yang juga mengutuk aksi pembakaran Al-Quran. Adanya peristiwa ini membuat pemerintah Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh ekstremis sayap kanan ini gitu ya di depan kedutaan besar di Stockholm gitu. Dan Kemlu juga mengatakan aksi ini merupakan penistaan kitab suci dan melukai serta menodai toleransi ya umat beragama. Kemlu juga berbicara begitu dengan tegas jika kebebasan berpendapat ini memang harusnya dilakukan secara bertanggung jawab ya, artinya tidak boleh seperti ini membakar kitab suci agama tertentu. Iya pemirsa, intinya seperti tadi sudah disampaikan ya bahwa kebebasan berpendapat ini memang seharusnya bisa dilakukan secara bertanggung jawab. Tindakan pembakaran kitab suci Al-Quran adalah tindakan yang sangat tidak dapat dibenarkan.